Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga pada hari ini kita kembali melakukan pembelajaran dari rumah, yaitu pertemuan kedua untuk pelajaran PPKN kelas 8. Nah, pada hari ini kita akan mulai ke pembahasan pertama, bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Bab 1 ini terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, bagaimana sih kedudukan Pancasila di Indonesia? Pancasila di Indonesia itu merupakan dasar negara atau landasan negara. Nah, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara itu ditetapkan oleh para pendiri negara pada saat sidang BPUPKI dan PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian ada pertanyaan, kenapa sih di Indonesia Hari Pancasila itu diperingati pada 1 Juni? Kenapa bukan pada saat 18 Agustus? Karena pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pertama kali memperkenalkan Pancasila di hadapan semua para pendiri negara pada saat sidang tersebut. Makanya kenapa Hari Pancasila itu diperingati pada 1 Juni? Itu pada saat Insinyur Soekarno pertama kali memperkenalkan Pancasila. Nah, anak-anakku bisa lihat ada 2 pengertian yang saya masukkan di sini. Yaitu dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin. Yang pertama, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia. Kemudian dari Muhammad Yamin mengatakan Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kalau anak-anakku sekalian telah baca ya dan menghayati apa sih maksud dari kalimat ini, pasti kalian sudah bisa menebak ya bagaimana kedudukannya Pancasila di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila digunakan sebagai dasar, sebagai pedoman, sebagai acuan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi dengan kata lain kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pemerintah maupun masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Karena kita harus berpedoman pada Pancasila. Selanjutnya, apa saja fungsi dan peranan Pancasila? Di sini ada 7. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu saja memiliki jiwa. Sama halnya dengan manusia. Kita ada jiwa, ada raga. Ketika jiwa dan raga itu bersatu, ya kita hidup, manusia itu hidup. Coba kita bayangkan bagaimana ketika jiwa manusia itu sudah tidak ada dalam raga tersebut. Sama halnya dengan Pancasila dan bangsa Indonesia, bagaimana fungsi dan peranannya Pancasila
pada bangsa Indonesia itu sebagai jiwa. Itulah yang membuat bangsa Indonesia tetap hidup. Karena Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu sebagai pribadi bangsa Indonesia yang mana memiliki fungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bagi Indonesia dan yang menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Sama halnya dengan kita berbicara soal kepribadian kita masing-masing. Kepribadian manusia itu berbeda-beda. Ada yang cerewet, ada yang lembut, ada yang sifatnya keras. Itulah yang membedakan kita dengan pribadi yang lain. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, sumber hukum. Di sini, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi hukum-hukum yang diatur oleh pemerintah itu harus bersumber, harus berdasar dari Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan setiap sila yang ada dalam Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, Pancasila dijadikan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada saat didirikannya negara Indonesia, karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, serta dilestarikan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal, bahwa Pancasila itu dijadikan dan ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila itu hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita dengar singkatannya PPKI. Sebenarnya PPKI itu merupakan suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi bisa kita katakan bahwa Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila yang memiliki makna yang sangat mendalam, yang tentu saja pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang mana dari kelima sila tersebut sudah mencakup secara keseluruhan tentang kehidupan masyarakat sehari-hari dan bisa dijadikan pedoman atau acuan. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya di sini, Pancasila itu merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia dan digunakan untuk mengatur pemerintahan serta penyelenggaraan negara. Jadi, dengan kata lain, segala yang ada di dalam negara itu harus taat pada kaidah-kaidah Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, hal ini mengandung maksud nilai-nilai luhur Pancasila atau norma-norma yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta dalam evaluasinya. Kemudian kita pindah ke pembahasan kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai dasar negara. Saya kira anak-anakku sekalian sudah bisa pahami ya, apa sih maksud dari Pancasila itu
sebagai dasar negara, yang mana dijadikan sebagai acuan atau dasar atau landasan untuk mengatur penyelenggaraan negara. Begitupun Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari harus berdasar dari kelima sila yang ada dalam Pancasila. Setiap negara harus memiliki fondasi atau dasar negara. Sama halnya ketika kita berbicara tentang sebuah bangunan, tentu harus memiliki fondasi yang kokoh agar supaya bangunan yang dibangun di atasnya itu bisa tetap berdiri dengan kokoh. Begitupun dengan negara harus memiliki dasar yang menjadi acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negara tersebut. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara yang tentunya berbeda dengan negara lain, berdasarkan latar belakang negara tersebut terbentuk. Nah, latar belakang yang mana dimaksud di sini? Nah, setiap negara itu sebelum terbentuk dan ditetapkan menjadi sebuah negara, itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan kemerdekaannya secara cuma-cuma atau dia hadiahi kemerdekaan. Ada juga yang negara yang berdiri itu setelah mendapatkan kemerdekaannya melalui perjuangannya. Perjuangan melawan penjajah, sama dengan Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang terbentuk setelah melakukan perjuangan melawan penjajah. Jadi para pendiri negara itu berhasil mengusir penjajah di wilayah Indonesia. Saya kira sampai di sini anak-anakku sekalian bisa pahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara yaitu merupakan pedoman pedoman masyarakat maupun pemerintah dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Jadi setiap yang berlaku di Indonesia tidak lepas dari dasar Pancasila. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan hidup atau biasa disebut dengan way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, atau petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup dipergunakan sebagai petunjuk masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Saya kira ini tidak jauh berbeda ya dengan pembahasan sebelumnya, Pancasila sebagai dasar negara. Kita pindah ke slide berikutnya. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan ingin mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan yang namanya pandangan hidup. Jadi tanpa pandangan hidup, negara tersebut akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan yang terjadi dalam negeri maupun persoalan dunia. Nah, sama halnya juga ketika kita berbicara soal manusia, ya. Setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya cita-cita, ya. Ada tujuan hidup, ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, tentu saja dalam prosesnya itu kadangkala kita merasa terombang-ambing ya. Biasa kita memilih, misalkan dalam hal pendidikan, kita ingin fokus ke satu karir, satu bidang studi, ya. Biasa dalam setengah perjalanan itu ada lagi yang membuat kita ragu-ragu untuk fokus ke bidang tersebut. Kita berpikir lagi, kayaknya kita bagus kalau jurusan begini, kayaknya bagus kalau kita ambil jurusan lain, lebih menjanjikan, ya.
disitulah kita perlu yang namanya pandangan hidup, tujuan hidup, agar dalam hidup kita ini lebih terarah, lebih fokus ke satu tujuan. Sama halnya kalau kita berbicara tentang sebuah organisasi seperti sekolah, cita-cita tersebut disebut visi dan misi. Visi itu apa yang mau dicapai, dan misi itu apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi tadi. Nah, begitupun dengan negara. Negara itu dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan tempat bernaungnya para penghuninya, yaitu rakyat. Ada masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana supaya bangunan itu kuat dan kokoh? Tentunya bangunan harus mempunyai dasar yang kuat dan kokoh juga. Ya, demikian pula dengan negara. Apabila tidak memiliki dasar negara yang kuat, tentu negara lain dengan mudahnya mengganggu dan menjajah kembali kita punya negara. Makanya Indonesia itu memiliki Pancasila, yang mana dasar negara tersebut itulah yang menjadi landasan dan fondasi negara kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia itu haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang terakhir, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, bagaimana sih arti penting Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup kita sebagai masyarakat Indonesia? Jadi dalam Pancasila kita ketahui memiliki 5 sila, yang mana di dalamnya itu memiliki makna yang berbeda-beda, dan semua sila dari Pancasila itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi harus dilaksanakan, karena Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi tidak hanya kita melaksanakan sila pertama saja, sila kedua saja, begitupun seterusnya. Ya, karena itu tadi saya katakan bahwa Pancasila itu saling terkait satu sama lain, dan dianggap dari kelima sila itu sudah dianggap mencakup secara keseluruhan, ya, untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia. Nah, seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama itu dan yang paling utama itulah yang mendasari keempat sila lainnya. Begitupun dari sila kedua sampai seterusnya. Jadi semangat sila pertama hendaknya meyakinkan bahwa bangsa Indonesia itu bersatu padu di bawah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita ketahui bahwa di Indonesia itu disebut sebagai negara majemuk, yang mana negara yang memiliki keanekaragaman, ya, bermacam-macam agama, budaya, begitupun adat yang ada di Indonesia. Nah, kemudian perbedaan-perbedaan di antara sesama warga negara Indonesia itu tidak perlu kita harus seragamkan, artinya harus disamakan, ya, melainkan harus kita hayati sebagai kekayaan bersama yang patut disyukuri. Jadi keberagaman itu bukanlah merupakan hal yang tidak baik, ya, tetapi itulah patut kita jadikan sebagai hal yang membanggakan yang ada di Indonesia, yang membedakan kita dengan negara-negara lain. Nah, keragaman di Nusantara harus disatukan dalam wadah negara Indonesia yang tentunya harus berdasar kepada Pancasila. Jadi tidak perlu lagi kita persoalkan mengenai agama kita yang berbeda, etnis kita yang berbeda, warna kulitnya kita, ataupun status sosial seseorang. Karena kenapa? Kita sebagai masyarakat Indonesia itu semuanya memiliki derajat yang sama, ya, memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara yang tentu saja punya hak dan kewajiban yang sama di mata negara. Jadi sejarah akan lahirnya Pancasila bukan hanya untuk dipelajari dan diingat saja,
akan tetapi harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga terwujud suatu kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, dan nilai keadilan termasuk keadilan sosial. Nah, sampai sini coba kalian ingat-ingat lagi, apakah selama ini kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila, ya. Jadi untuk hari ini saya kira cukup sampai di sini. Mengenai tugasnya, untuk pertemuan ini belum saya kasih tugas, tetapi saya kira catatan itu perlu anak-anakku sekalian catat ya. Jadi hari ini apa yang kita bahas harus anak-anakku semua catat di buku catatan ya. Saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini. Ingat, saya akan memeriksa hasil catatan dari anak-anakku semua. Jadi silahkan ditulis apa-apa saja yang kita bahas hari ini. Kemudian silahkan memfoto hasil catatannya beserta dengan foto diri, dan akan saya terima sampai hari Ahad depan ya. Jadi terakhir anak-anakku semua mengirimkan hasil catatannya di hari Ahad depan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.